Baik, shalom, selamat malam semua. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pertemukan kita walaupun lewat sarana daring atau online virtual ini. Terima kasih untuk yang mengundang saya, saudara kelompok persekutuan doa yang luar biasa ini. Kita boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa dengar jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang luar biasa dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan. Lagi sekali Ulangan 9 ayat 7, saya akan baca lagi. Ini firman yang luar biasa, ya. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Biar ini jadi pegangan hidup kita. Saya akan baca Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui, apa yang harus kita ketahui, bahwa bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia terhadap yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, saudara, kita tidak ragu akan kesetiaan Tuhan. Tidak ragu sekali. Tapi kesetiaan Tuhan itu tidak akan nyata di hidup kita kalau kalimat ini tidak kita perhatikan. Masih ayat 9 Ulangan 7. Dan kasihnya terhadap orang, ya, terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Jadi kata kunci pada kalimat ini, yaitu saudara dan saya yang setia, yang mengasihi dia, yang berpegang pada perintahnya. Jadi kalau kita balik, apabila kita melanggar, tidak mengasihi Tuhan, dan tidak berpegang pada perintahnya, maka kesetiaan Bapa kita yang pegang janjinya dan akibatnya kepada beribu-ribu keturunan akan kena dampaknya, maka itu nggak akan terjadi karena kita tidak kasih kepada dia dan kita tidak pegang perintahnya. Nah, ini persyaratan yang harus kita pegang. Puji Tuhan, Tuhan kita setia. Puji Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan, dia pegang janjinya. Puji Tuhan, dia setia kepada kita. Tapi ada baliknya. Papa minta kita mengasihi dia dan kita setia kepada dia. Tadi sebelum mulai, Ibu Olga bilang kepada saya soal kesetiaan Tuhan. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Nah, jadi Tuhan setia, kita nggak ragu-ragu. Tapi dari pihak kita, Tuhan pun minta sesuatu. Wahyu 14 ayat 17. Ini akhir zaman. Yang penting di sini. Perhatikan baik-baik, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tahu arti kata tekun? Setia. Tekun, taat. Tekun, tidak mudah terpengaruh kiri kanan kita. Tetap fokus. Saudara, 6 bulan ini, dari Januari sampai Juni, sekarang kita masuk bulan Juli tanggal yang ke-9. 6 bulan lebih 9 hari ini. Dunia mengalami masalah yang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Perang sudah sering di dunia.
Ya, bencana alam, tsunami, gunung meletus sudah sering. Tapi wabah COVID-19 ini pertama kali seluruh dunia mengalami. Bahkan ini pertama kali dalam hidup hampir seluruh dunia, sudah 200 sekian puluh negara yang kena dampaknya. Apa yang paling parah dialami? Bukan ekonomi, itu jelas. Tapi di tahun 2020 ini, manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Betul tidak, saudara? Manusia dipenjara di rumahnya sendiri tahun ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Nah, disinilah kita melihat akhir zaman itu sudah sampai. Yang penting dikatakan oleh Tuhan, saya ulangi lagi Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti, perhatikan, yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat ayat ini nggak banyak-banyak yang Papa minta. Ya, 3 hal. 1, ketekunan kita. Itu nomor 1. Yang kedua, menuruti perintah Tuhan. Yang ketiga, iman kepada Tuhan Yesus. Ayo, kita jujur. Kalau cuma 3, itu kan nggak banyak. Jadi yang Papa minta, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita diminta untuk 3 hal ini. Saudara lihat, belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ibadah atau kebaktian nggak bisa lagi seperti yang dulu. Waktu zaman perang dulu, orang masih bisa kumpul kebaktian. Tapi nggak ada perang sekarang, orang nggak bisa kumpul untuk kebaktian. Karena virus ini. Nah, dari sini kita akan diuji, kita sedang dites oleh Tuhan. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap berpegang pada perintahnya? Apakah kita tetap tekun menantikan Tuhan Yesus? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Ini pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Nah, mari kita periksa kita masing-masing, sikap hidup kita. Akhir-akhir ini bagaimana? Menghadapi perubahan yang menakutkan, yang kita nggak tahu bagaimana ke depannya nanti. Tapi janjinya Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 9 tadi, selama kita mengasihi Tuhan, selama kita hidup berpegang pada perintahnya, aman semuanya itu. Nggak usah khawatir dan takut. Apa memelihara kita semuanya. Itu tanggung jawab Tuhan untuk hidup kita, anak-anaknya. Jadi pegang ini dulu, ya. Saya ulangi lagi, tekun, fokus, kiri kanan, ya. Kedua, pegang janji Tuhan. 3, beriman dalam Tuhan Yesus. Maka kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita, yang dia janjikan di Ulangan 7 ayat 9 tadi, pasti terjadi. Oke, satu persatu kita lihat. Tekun. Apa itu tekun? Saya akan baca di Ibrani 12, ayat yang kedua. Ini tekun. Ya, Ibrani 12, ayat yang kedua. Marilah, diajak ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya stop sampai di ayat ini dulu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi ini tekun. Mata kita nggak lihat kiri kanan, mata kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Saudara, di masa COVID-19 ini, hidup begitu susah.
perekonomian begitu kacau. Lihat istilah yang dipakai oleh pemerintah minggu yang lalu, kemungkinan besar akan ada PHK tsunami. Bukan tsunami dari laut, ombak, air laut naik ke darat, tidak. Tapi PHK, akan ada tsunami PHK. Orang-orang akan diputus hubungan kerja. Wih, ngeri. Berarti pengangguran akan banyak. Tolong perhatikan, enggak usah takut. Asal kita, mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Hidup kita perlu uang, kita nggak bisa bohong. Tapi mata kita tidak boleh tertuju kepada uang dan uang dan uang. Tolong suami istri yang begitu berat hari-hari ini kita hidup, nggak cuma 1-2 perusahaan, nggak cuma 1-2 orang kaya. Oh, mereka keadaannya. Semua kita mengalami. Tapi kalau kita dipenjara di rumah, lalu suami istri pembicaraannya, maaf ya, hanya seputaran uang, bagaimana kita, bagaimana nanti ini, uang dan uang. Saudara percayalah, Papa tetap bertanggung jawab. Yang Papa minta kepada kita, tekun, fokus, mata tetap kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Saudara, ini penting dalam hidup kita. Ada banyak pengaruh, ya, ada banyak pengaruh. Di mana kita bisa keluar dari fokus kita? Kita bisa keluar dari ketekunan kita. Bisa. Apa salah satu penyebabnya? Khawatir. Aduh, bulan depan bagaimana ya? 2 bulan lagi bagaimana ya? Saudara, hati-hati. Kekhawatiran bisa menarik kita keluar dari fokus kita. Ketakutan akan masa depan bisa membuat kabur pandangan kita, nggak tertuju lagi kepada Yesus. Maka itu hati-hati dalam keadaan seperti ini. Kita membuktikan janji Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa bukan? Nah, apa contohnya? Fokus kepada Yesus. Mari kita buka Lukas pasal 7. Ada kisah yang sangat indah. Dan buat saya, Lukas 7 ini yang paling sering saya khotbahkan di antara semua pasal, 24 pasal Injil Lukas. Coba saudara lihat. Semua kita pasti sudah pernah dengar. Yaitu iman perwira yang di Kapernaum. Nah, orang ini fokus. Orang ini matanya nggak lewat, nggak pernah nyimpang dari Yesus. Padahal dia bukan orang Yahudi. Dia itu penjajah, jenderal kerajaan Roma yang menjajah Israel. Ini yang kita kagum pada perwira ini. Maka itu mari kita lihat contoh ini. Ya, Lukas pasal 7 mulai ayat yang pertama. Atau saya dulu ayat yang 9. Ya, supaya saudara tahu. Sampai Tuhan Yesus pun memuji iman orang ini. Karena dia tekun, dia fokus. Oke, ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan ini, perkataan itu, ia heran akan perwira itu. Bayangkan, Tuhan Yesus itu memuji, ia heran akan orang ini. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, dengar perkataan Yesus memuji iman orang ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, di akhir zaman ini, iman yang tekun ini yang sangat diperlukan oleh Tuhan untuk hidup kita.
Saya ulangi, iman hanya kepada Tuhan Yesus, lari kemana-mana. Itu yang diperlukan. Oke, beri tandanya Lukas 7, nanti kita balik. Lukas 8, ya, Lukas 8 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata begini, ya, dia khawatir. Bukan banyak hal yang dia khawatirkan, cuma satu yang dia khawatirkan. Maaf. Lukas, maaf ini ya sebentar. Maaf. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Saya bicara ini dulu. Jadi iman seperti ini yang Tuhan Yesus tunggu, yang Tuhan Yesus cari. Dan dia harus menemukan iman itu di dalam hidup kita. Karena saudara pasti kaget kalau saya mendengar kalimat ini. Tuhan Yesus itu pernah khawatir. Nah, pasti kaget bukan? Masa Tuhan khawatir? Dengar, dia pernah khawatir. Dan khawatirnya itu tentang kita, bukan tentang yang lain. Dia nggak khawatir soal makan, dia nggak khawatir soal tempat tinggal. Tapi dia khawatir tentang kita. Apa yang dia khawatirkan? Nah, ini kita lihat Lukas 18 ayat 8. Ya, tadi saya salah sebut. Masa sih Tuhan bisa khawatir? Serius. Tuhan Yesus khawatir. Lukas 18 ayat yang ke-8. Ini kekhawatiran Tuhan. Ya, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kalau iman kita tetap pada Yesus. Akan tetapi, nah perhatikan, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, itu kan khawatir. Tuhan Yesus nggak berkata, kalau Yesus datang, masih ada gereja nggak ya? Masih ada kebaktian nggak? Masih ada sekolah minggu nggak? Nggak khawatir itu. Dia khawatirkan masih ada iman nggak yang dia temukan di antara kita. Begini pertanyaannya. Kalau saudara pernah ingat Matius 24, bagaimana di akhir zaman sebelum Yesus datang, dunia mengalami gejolak yang luar biasa. Salah satu sekarang ini dengan COVID-19. Sampai Tuhan Yesus berkata di 24, apabila masa ini persingkat, bisa-bisa orang benar pun bisa kandas imannya. Wih, itu menakutkan, saudara. Kalau orang benar saja bisa hilang ketika dunia mengalami bencana begitu berat. Sekarang ini COVID-19, ngeri, saudara. Kita mau bagaimana lagi? Maka itu mata yang tertuju kepada Yesus. Iman kita yang sungguh-sungguh tidak boleh menyimpang ke kiri, ke kanan. Di dalam masa seperti ini. Ya, jadi Tuhan Yesus pernah khawatir. Kalau dia datang lagi nanti, dia masih bisa ketemu iman nggak di antara kita? Nah, kita ada contoh. Kembali ke Lukas 7. Kalau Tuhan Yesus sampai bisa memuji iman perwira ini, dengan berkata kepada orang banyak yang mengikuti dia, iman sebesar ini tidak pernah, bukan pernah, kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Berarti iman orang ini luar biasa. Mari kita baca dengan kesetiaan Tuhan, tapi juga kesetiaan kita kepada Dia. Harus ya. Nah, kita mulai 1 Lukas 7. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Depan orang banyak ya. Masuk ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Perhatikan, hamba, bukan anak, bukan kemenakan,
bukan cucu, hamba. Kenapa saya menekankan ini? Karena ini aneh. Ya, dia punya seorang hamba. Berarti perwira ini memperjuangkan hambanya ini. Logika kita, ngapain dia repot-repot memperjuangkan hambanya? Kenapa sih hambanya ini? Ya, ayat 2, supaya saudara punya gambaran. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya, tapi hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, ini kondisinya. Maaf, selama ini iman yang kita miliki, jangan tersinggung ya saya berkata ini, selama ini iman kita miliki kepada Tuhan Yesus, itu hanya iman yang kita pakai untuk melindungi orang-orang di lingkaran keluarga kita. Betul tidak? Iman yang kita miliki hebat, iman kepada Tuhan Yesus. Tapi 90 sekian persen iman itu hanya seputaran anggota keluarga. Istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, kakak ke adik, adik ke kakak. Ya, maaf kepada mertua, kepada besan, maaf kemenakan, muter di situ saja. Nah, saudara, yang Tuhan minta di masa sulit seperti ini, bagaimana iman kita untuk orang yang di luar lingkaran keluarga kita. Coba renungkan. Oke, perwira itu jenderal. Maaf ya. Buat dia cari hamba, cari budak. Itu kan nggak susah. Betul tidak? Dia tinggal perintah saja, dia bisa dapat. Ngapain dia repot-repot untuk ngurus hambanya yang sakit keras hampir mati? Tapi perhatikan kalimat yang Lukas tulis. Hamba ini sangat dihargai. Ini kalimat penting. Hamba ini sangat dihargai. Saudara, di masa COVID-19 ini, bagaimana kita memperjuangkan iman untuk orang lain? Maaf saya cerita. Berapa bukti saksi hidup masih ada? Karena ini baru terjadi berapa 2 minggu yang lalu. Saudara, satu hari saya dengan istri ya mau terbang dari Cengkareng untuk pulang ke Nabil. Nah, kami ada di lounge-nya Garuda, ruang eksekutif. Tiba-tiba Roh Kudus lihat seorang. Tuhan suruh saya lihat seorang. Salah satu pegawai karyawan di ruangan itu. Namanya Awan Pambudi. Muslim, maaf. Dari Sidoarjo. Roh Kudus bicara, ringkas cerita, Tuhan jamah dia. Dia kaget, kok saya bisa tahu. Dia sejak umur 8 tahun ditinggal ayahnya. Dan saat itu dia tulang punggung keluarganya. Dia punya 2 adik yang masih biaya sekolah. Jadi ibunya janda. Akhirnya Tuhan jamah dia. Dia manggil saya papa. Dia begitu dekat dengan saya. Berapa kali saya ke Jakarta, dia ikut saya kalau pas lagi pelayanan. Dia dengar firman. Saya nggak pernah mempengaruhi dia untuk pindah iman, tidak. Saudara, suatu saat setelah dia ngomong begitu, waktu itu saya mau terbang ke Pontianak dengan seorang hamba Tuhan, gembala dari Sydney, namanya Rudi Timothy Wijaya. Nah, pas saya masuk lounge, kebetulan Awan lagi kerja. Nah, pendeta Rudi ini kaget. Lihat saya dilayani oleh Awan begitu bagus. Awan ini begitu hormat.
Waktu itu ada diskusi. Diskusinya begini. Saudara, kawan ini pingin untuk apply, untuk melamar jadi pramugara di Seling. Langsung saya tanya, Papa setuju. Bayar berapa? Waktu itu 7 juta untuk masuk, untuk tes, untuk semuanya. Saya kaget. Memang saya nggak punya uang waktu itu. Tiba-tiba pendeta Rudi ini digerakkan Roh Kudus untuk bayarin Awan ini tes jadi pramugara. Saya kaget. Awan ini menangis. Karena dia nggak mikir kalau bisa tes. Karena buat dia uang 7 juta itu besar sekali. Pendeta Rudi sangat diberkati dengan ceritanya Awan ini. Akhirnya Awan jadi pramugara. Saudara, lama saya putus kontak, ya. Nah, tiba-tiba tanggal 3 Juni yang lalu, Roh Kudus ingatkan saya. Kamu sudah lama nggak kontak anakmu Awan. Oh iya, saya panggil 3 nomor HP nggak aktif semuanya. Saya bingung mau tanya siapa. Nah, Roh Kudus ingatkan, kamu buka Facebooknya. Lalu saya kirim berita di Facebooknya. Langsung saudara dia balas, saya kaget. Ternyata dia kena COVID-19. Ada di rumah sakit umum daerah Tangerang. Saya kaget. Nah, yang buat dia parah, dia kena paru-parunya sebelum COVID ini. Kenapa dia kena paru-paru? Karena dia perokok aktif. Kalau lagi istirahat, maaf. Nah, dia ada di ruangan smoking room. Nah, jadi pertama paru-parunya kena. COVID masuk. Kita tahu bukan? COVID-19 ini yang sudah punya penyakit bawaan, diantaranya diabetes, itu paling parah. Paru-paru, aduh ngeri sekali. Saudara, saya berjuang untuk Awan. Saya berjuang. Saya carikan, ya, karena selama COVID-19 ini belasan orang Tuhan gerakkan saya untuk menolong dengan suplemen ini, dengan ini. Saya kontak terus mereka. Nah, cara-cara yang saya pakai, ada berapa orang sudah sembuh dari COVID-19, saya pakai itu. Nah, di situ ada Dokter Tika yang sungguh perhatian. Nah, terus kami kontak. Saudara, Tuhan punya rencana lain, saya nggak tahu. Sempat menghubungi, tapi nggak bisa telepon. Kenapa nggak bisa ditelepon? Karena sinyal HP akan mengganggu semua mesin yang dipakai untuk Awan. Akhirnya sudah Awan meninggal. Aduh, saya sedih sekali. Nah, pesan terakhir Awan yang diterima oleh Dokter Tika ini, supaya saya menghubungi ibunya. Saya langsung telepon ibunya. Begitu ibunya dengar suara saya, dia tahu, oh ini papanya Awan. Dia menjerit, saudara, dia menjerit. Aduh, saya kaget juga, sedih. Lalu ibunya cerita, bagaimana sejak Awan, dia bilang, oh Awan itu kalau cerita soal Bapak, kepada keluarga kami, kepada teman-temannya, bangga aku punya papa, aku punya papa, aku punya papa. Dan memang pesan terakhir yang saya terima juga di Messenger, Mak, hubungi papa saya. Tapi saya nggak punya teleponnya. Nah, akhirnya Awan ini titip telepon mamanya ke Dokter Tika itu. Saya kontak. Saudara, nggak ada hubungan darah saya dengan Awan. Tapi Tuhan beri saya beban untuk mikir anak ini. Maaf, saya cuma cerita bagi kemuliaan Tuhan. Setelah pemakaman selesai, saya bilang pada ibunya, adiknya Awan sekolahnya saya akan tanggung. Sebagai balas saya. Karena buat saya agak terlambat ngurus Awan ini. Nah, ini iman yang saya miliki. Untuk saya perjuangkan orang lain yang nggak ada hubungan darah. Maka itu mari kita tanya dalam hidup ini. Bagaimana cara saudara menghargai seorang? Ingat, perwira ini punya hamba yang sangat dihargai.
Ayo, di dalam keadaan seperti ini, apa yang harus terjadi? Awal Juni yang lalu, saya dapat berita WhatsApp dengan foto seorang anak yang saya nggak kenal. Tapi dalam berita itu dikatakan ini anak sampai hari ini nggak tahu siapa orang tua kandungnya. Sebab sejak bayi lahir sudah diserahkan, dalam tanda kutip dijual kepada satu keluarga. Sampai anak ini umur sekian belas tahun, ibunya meninggal. Enggak lama setelah ibunya meninggal, bapaknya menikah lagi. Nah, istri baru bapaknya ini nggak suka anak ini. Apalagi setelah istri baru ini melahirkan anak. Jadi anak kandungnya. Dengan kata lain, anak ini diusir. Nah, ada orang yang dengar. Dan orang itu cerita kepada saya. Saya cari anak itu di mana. Akhirnya dapat. Ada di Surabaya. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini. Saudara, saya urus. Anak ini cuma kelas 1 SMP, SMA. Nggak bisa lanjut karena ibu tirinya ini nggak melarang bapaknya untuk biaya anak ini. Ya udah, dia tinggal di sebuah rumah pendeta, ya. Ringkas cerita, tadi sore final dengan saya, besok saya akan bayar dia untuk sekolah di Kalam Kudus Malang. Saya urus kosnya, urus semuanya. Nggak pernah cuma lewat telepon. Oh, betapa senangnya anak ini. Dia nggak salah. Anak ini nggak pernah minta untuk dilahirkan. Nah, saya bersyukur. Di masa COVID seperti ini, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan jadikan saya berkat buat cukup banyak orang. Dan iman yang saya miliki. Bahwa Tuhan pasti sanggup. Karena Tuhan sayang orang-orang itu. Maka itu mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Dengan kalimat yang sama di ayat 2. Seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Maaf, anak kita hargai, harus. Cucu kita hargai, wajib. Menantu kita hormati, ya layak. Orang tua kita sayangi, harus. Tapi di akhir zaman ini, ketika begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, adakah orang-orang yang saudara hargai yang nggak ada hubungan darah dalam hidup? Dan kita perjuangkan. Jadi nggak cuma untuk keluarga kita berjuang. Tidak. Saya lanjutkan. Ayat 3 ini menarik. Bagaimana perjuangan perwira ini untuk hamba yang sangat dihargainya? Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, perhatikan kalimat ini. Saudara, buat kita mendengar tentang Yesus kan sudah biasa, karena kita Kristen. Tapi perwira Kapernaum yang orang Romawi penjajah, mendengar tentang Yesus, tolong perhatikan ya, karena hasutan para imam, dan orang Lewi, hasutan para imam dan orang Farisi di zaman itu. Herodes dan Pilatus terhasut bahwa Yesus itu pemberontak. Laporan para imam dan orang Farisi kepada Herodes, ya, gubernur jajahan, itu Yesus itu pemberontak. Hati-hati dengan orang itu. Karena dia akan mendirikan negara sendiri. Betul tidak, saudara? Nah, perwira ini yang adalah penjajah juga mendengar tentang Yesus. Logikanya, saudara, dia pun harus ikut benci Yesus. Karena dia bakal jadi pemberontak. Tapi enggak, itu perwira ini punya iman yang beda dengan orang-orang Roma yang lain pada zaman itu. Maka itu menarik sekali ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Apa yang dibuat? Mendengar tentang apa?
Walaupun Lukas tidak menulis apa yang didengar perwira ini tentang Yesus, tapi kita tahu perwira ini mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, kesana kemari dia menyembuhkan, buat banyak mujizat. Maka itu hasil dari pendengarannya, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Wah, ini keren. Dia mendengar tentang Yesus yang seharusnya dia nggak boleh berhubungan dengan Yesus karena di kerajaan Romawi Yesus ini pemberontak. Tapi perwira ini punya iman yang luar biasa, fokus. Maaf ya, walaupun nggak ditulis tapi kita tahu. Kira-kira perwira ini bisa nggak keluarkan uangnya untuk manggil tabib? Zaman itu bukan dokter, tabib. Bisa. Dia uangnya banyak, kenalannya juga banyak. Tapi kok dia yang dicari itu Tuhan Yesus. Hanya dia mendengar. Berarti perwira ini belum pernah jumpa Yesus. Oke, saya potong sampai di sini. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Buat kita, saudara dan saya, mendengar tentang Yesus. Maaf ya, saya tanya. Buat kita, mendengar tentang Yesus, itu pasti bukan hal baru. Sudah biasa. Maaf, saking biasanya. Karena begitu kita anggap biasa. Jujur, sampai kita ya, begitulah Yesus. Hari-hari kita dengar, hari-hari kita berdoa dengan manggil nama itu. Saudara, mari kita belajar fokusnya perwira ini. Ingat, dari awal tadi kita belajar, ketekunan yang penting di sini adalah ketekunan dari orang-orang kudus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Yang mengikuti perintahnya, yang tetap beriman kepada Yesus. Dan kita baca dari Ibrani 12 ayat 2, ketekunan itu bentuknya mata kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap memandang Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Nah, contoh untuk tetap fokus dan memandang Yesus adalah perwira Kapernaum ini. Yang mana dengan kekuasaannya, dengan duitnya, dia bisa cari tabib yang hebat-hebat. Tapi dia enggak, dia cari Yesus. Karena kalimat pertama ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Mari kita tanya. Kalau saudara mendengar tentang Yesus, apa reaksi kita? Ingat Roma 10:17, iman itu datang karena mendengar. Dan harus yang didengar adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat. Buat kita mendengar firman pun bukan hal baru, bukan hal asing, bukan hal yang nggak biasa. Sudah terlalu biasa kita dengar firman. Sekarang pun kita dengar firman. Tapi yang dipertanyakan oleh Tuhan, waktu kita mendengar firman, reaksinya apa? Maaf ya, saya memberi contoh. Ingat kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Nah, perwira ini mendengar tentang Yesus, simbol iman. Tapi dia nggak diam dalam iman, dia bertindak. Suruh orang cari Yesus, datang ke rumahnya. Ini luar biasa. Nah, dalam masalah iman seperti ini, apa yang kita sudah buat untuk orang yang harus kita hargai? Maafkan saya, karena waktu. Ya, oh ya, nanti kalau saudara ingin mengikuti saya ini tiap malam, setiap jam 20 sampai 22 WIB, jadi di Papua 22 sampai 24, ya, saya harus on air di radio. Kami punya radio di Nabire, puji Tuhan. Radio ini satu-satunya yang di luar RRI. Namanya Suara Menara Kasih. Nah, kalau saudara pakai handphone Android yang bukan iPhone, saudara bisa buka Play Store, lalu klik
Radio Swameka, SWAMEKA. Nah itu tiap malam. Nah sehari radio kami ini memutar 3 kali khotbah saya. Ya, saya pakai jam WIB, jam 3 subuh, jam 10, dan jam 19. Ya, ini sekarang sedang khotbah di radio. Khotbah saya. Nah, nanti malam saya harus on air. Judulnya obrolan malam. Banyak yang dibahas. Pendengarnya nggak cuma dari Indonesia karena streaming, Amerika, Eropa ada berapa negara, ya, Korea, puji Tuhan, Taiwan. Nah, saya senang ini betul-betul. Ayo di COVID-19 ini sebelum Yesus datang, iman kita punya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kita mendengar tentang Dia. Saudara harus gunakan iman itu nggak cuma untuk lingkaran anggota keluarga kita. Awas, harus keluar iman itu untuk bisa memberkati orang-orang lain. Saya cerita lagi berapa hal ya, setelah awan tadi, saya masih sedih sampai hari ini. Aduh, karena saya sudah lama nggak ketemu. Nah, tahun yang lalu, kira-kira bulan November atau Desember, saya lupa. Saya diajak makan ke sebuah restoran, cukup bagus di Jakarta ini, namanya Rumah Kuliner. Itu di lantai 2, gedung bioskop Metropol. Dulu itu zaman Belanda. Persis sebelahnya gereja asli, pegangsaan di depan sebelah stasiun ini, dan di sebelahnya amator, ya, pegangsaan. Murah, tempatnya bagus. Diajarkan oleh saya, Tuhan bicara tentang pelayannya. Namanya Musa di Cianjur. Roh Kudus gerakan, oke. Akhirnya saya minta dia kaget untuk maaf Musli, kamu lagi kerja, Bapak nggak mau ganggu. Nah, jam dia kerja selesai, saya kontak. Dia kaget, saudara. Kok tahu tentang masa kecilnya? Ringkas cerita, saya sampaikan kesaksian. Saya nggak ngajak jadi Kristen, tidak. Akhirnya dia manggil saya Papa. Dia senang bisa ada tempat curhat, cerita, semuanya. Nah, masuk bulan Maret, saya ini kontak dia kok nggak bisa. Wah, saya curiga ini pasti handphonenya hilang. Mei, saudara, itu sudah bulan puasa. Dia kontak saya. Papa, saya senang sekali karena saya lagi berdoa. Ini kemana anak ini? Oke, nah, dia kirim menu makanan. Terus saya balas, Musli, Papa di apa? Jadi pesan makan di apa? Puasa seperti ini biasanya rame kalau buka puasa. Oh ya, tapi Roh Kudus gerakan. Ayo kamu pesan. Nah, saya kan bingung. Wah, Roh Kudus. Kamu pilih beberapa. Kamu kenal. Maaf ini. Terus saya kontak beberapa keluarga yang Roh Kudus itu beritahu saya. Untuk saya forward foto menu makanan lewat WhatsApp itu ke keluarga-keluarga itu. Ya, terima kasih Tuhan bisa nyambung di Facebooknya. Jadi, setelah saya digerakkan Tuhan untuk kontak beberapa keluarga di Jakarta, dan saya forward juga fotonya, menu makanan itu, saya bilang pada mereka, ya ini maaf ya, keluarga-keluarga yang sederhana lah, yang saya tahu. Mereka kaget, enggak, kami nggak pesan makanan. Oh tahu, saya yang bayar. Mereka kaget juga. Sudahlah, kamu pesan saja. Apa saja yang di menu itu. Terus kamu WhatsApp ke Musli. Mereka kaget lagi. Bagaimana bayarnya? Saya yang bayar.
Dan ini hikmat tambahan, saudara. Tolong kalau kalian sudah pesan, tambahkan 2 bungkus. Loh, untuk siapa? Nah, untuk tukang Gojeknya, atau GoFood-nya, atau Gosennya. Terserah, dari situ mau dipakai apa. Mereka heran. Karena saya mikir, zaman susah ini, mereka juga perlu makan, Gojek, GoFood, Gosen itu. Betul tidak? Nah, sudah, saya telepon Musli. Musli, siapa saja yang pesan makanan, atas nama Papa, kerjakan semuanya, lalu tagihannya ke Papa. Musli kaget. Tapi, setiap 2 pesanan tambahan, kamu bungkus pisah. Untuk siapa, Pak? Untuk Gojek atau Gosen kamu pakai. Saudara dengar, Musli itu berkata, apa kok punya hati seperti itu? Ya, saya bilang, ini zaman susah, nak. Ayo kita berbagi untuk hidup ini. Saudara, sekian kita saya bayar, maaf ya. Beres, terus saya dapat telepon, ternyata manajernya Musli. Pak Pendeta, ini kalimatnya. Hidup hari ini karena pesanan dari Bapak banyak. Dan ternyata tahu. Si pesanan tadi, oh iya. Di luar kota keluarga kita yang kita hargai saat ini Yesus. Kira 2 minggu yang lalu, foto yang saya tuh nggak ngerti. Ya, istri saya nggak tahu foto apa ini. Saya telepon, maaf, papi yang lihat ini foto apa? Ya ampun Pak, itu foto bandor yang gundul, bukan cuma gundul, sudah sampai kelihatan dalamnya. Oh ya, motornya siapa? Karena tahu motornya nggak begitu ya. Ini ada teman saya. Ternyata dari siang itu nggak bisa pulang, masih tunggu di bengkel karena dia nggak punya duit untuk beli ban luar ini. Nah, tadi saya ketemu tanpa sengaja. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Saya nggak kenal orang ini. Oke, Papa minta nomor rekeningnya. Sekarang beli ban. Untung masih buka. Saudara, besoknya anak ini datang ketemu saya. Ternyata dia orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Dia terima kasihnya nggak habis-habis. Udah, dia tahu saya pendeta dari anak saya itu. Akhirnya saya cerita soal hidup, soal pengampunan. Aduh, dia mengalami sesuatu yang pernah alami. Saya langsung bertindak. Saya nggak perlu tunggu-tunggu lagi untuk jadi berkat. Nah, inilah bukti iman dari perwira ini. Maaf, yang Facebook masih putus-putus, dalam nama Yesus Tuhan menolong. Supaya semuanya bisa dengar firman dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Ya, apa yang terjadi berikutnya? Ini luar biasa. Mereka datang pada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat ini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, ini loh, kalimat ini mengherankan saya. Coba lihat Alkitab, saudara. Perwira ini manggil apa kepada Tuhan Yesus? Maaf yang dari Jerman, putus-putus juga Caroline. Tuhan tolong supaya sinyal wifi di Nabiri ini normal, aman dalam nama Yesus. Ya, ini anak-anak saya dari Bandung, dari Jakarta, dari Jerman, mengikuti putus-putus. Bagaimana dari Bontang, Okto? Amin. Oke. Ya, Okto. Ayo yang lain percaya, Tuhan pasti menolong.
Nah, mari kita lihat apa panggilan perwira ini kepada Yesus. Lihat ya, ayat yang ke-6 di tengah. Tuhan. Tuhan. Hah? Tuhan? Maka itu berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku dapatkan. Oke, nanti saya kirim audionya ya. Kalau saya pindah ke Instagram, Instagramnya aman. @official_Daniel_Alexander. Ya, saya lanjutkan. Saudara, perwira ini ingat dia orang Roma penjajah yang seharusnya dia pun tidak boleh mempercayai Tuhan Yesus karena kerajaan Roma nggak suka Yesus karena Yesus dicap pemberontak. Maka itu ayo hari ini puji Tuhan Semarang lancar, Bontang lancar, Cikarang juga oke, ya. Terima kasih Tuhan menolong. Tapi dia manggil Tuhan. Perhatikan kalimat ini, kata ini Tuhan. Ayo saya tunjukkan faktanya kepada saudara. Yesus itu menjadi Tuhan menurut Kisah Rasul 2 dan Filipi pasal 2, tolong perhatikan. Yesus itu punya kedudukan, posisi sebagai Tuhan. Terima kasih Kota Mobagu juga jelas. Puji Tuhan. Itu setelah dia naik ke surga. Perhatikan ya. Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripada apapun juga. Efesus 1, 19-23. Lihat Filipi 2, Yesus ditinggikan, itu baru menjadi Tuhan. Itu setelah dia naik ke surga. Nah sekarang kita bongkar. Dari peristiwa Lukas 7, Tuhan Yesus belum apa-apa. Karena dia harus melewati proses ditangkap, di Getsemani, diadili, baik di hadapan imam besar Kayafas maupun di hadapan Pilatus, difitnah oleh Yudas, dikhianati, lalu disiksa sampai hancur, lalu pikul salib sampai ke Golgota, ditombak lambungnya, dipaku kaki tangannya, dimasukkan duri ke kepalanya, mati, dikuburkan, turun ke kerajaan maut, bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga. 10 hari kemudian Pentakosta. Itu dia baru jadi Tuhan. Nah, saudara bayangkan urutannya tadi itu. Di peristiwa Kapernaum Lukas 7, Yesus itu belum apa-apa, masih jauh. Maka pada akhir saya hari ini, ayo kita perhatikan. Hari-hari ini saudara menempatkan Yesus itu di posisi apa? Lagi sekali. Hari-hari ini saudara menempatkan Yesus di mana? Kita nggak ragu-ragu. Tapi kesatuan tidak jadi bagian kita. Nggak fokus, nggak tekun, nggak setia. Nah, kesetiaan kita pada Yesus diwujudkan dalam bentuk apa? Ayo cari iman yang benar untuk menemukan orang-orang yang harus kita hargai dalam hidup kita. Dan kita bagikan. Baru fokus kita kepada Yesus. Itu punya dampak untuk keluar. Itu luar biasa, saudara. Sungguh. Tuhan maunya begitu dalam hidup kita. Jadi, jangan hanya, maaf ya saya berkata, karena terlama gereja dengar khotbah-khotbah yang nggak jelas, maaf. Dengar khotbah yang cuma satu arah dan egois. Percaya saudara, Yesus
dahsyat untuk keluarga kita. Percaya mujizat masih ada, yang sakit pasti disembuh. Percaya usaha pasti diberkati maju. Hampir tidak pernah atau jarang khotbah-khotbah yang kita dengar, Yesus untuk orang lain lewat kita. Ini iman yang benar. Tuhan, rekan saya dari Amerika, Jong, puji Tuhan. Ingat, kapan terakhir iman saudara, Yesus yang setia, Tuhan yang setia pada janjinya. Betul. Kapan iman itu saudara bagi untuk orang lain yang di luar lingkungan saudara atau lingkungan keluarga kita? Keluar. Kapan? Maka di akhir dan saya mau melihat keluar. Nggak cuma fokus ke diri kita dan keluarga kita, bisnis kita. Ayo kita keluarkan Yesus dari lingkungan keluarga sendiri. Sudah cukup. Yesus sudah lebih dan ayo kita siap atau tidak. Harus siap. Karena itu kasih Tuhan yang enggak boleh hanya untuk kita dan warga. Waktunya iman kita Yesus. Di perwira itu imannya bangkit dan yang luar biasa. Siapa memberitahu Yesus itu dia? Ini kan luar biasa. Ini cara sudah sering dengar, sudah sering. Bagaimana dengan orang di luar kita? Itu mereka tahu bukan untuk pindah agama, tidak. Tapi ceritakan di tengah kesusahan ini. Ketika pemerintah, saya cuma cerita lagi ya. Ketika pemerintah melarang semua taksi, Grab, ya, bahkan ojol pun nggak boleh terima penumpang. Aduh, saya ingat, saya berdoa karena saya punya banyak nomor telepon sopir-sopir taksi, sopir Grab dan sejenisnya. Saya berdoa minta Roh Kudus, ini mereka nggak bisa kerja ini, boleh tarik penumpang ketularan. Karena anak saya saat dia dites di rumah sakit apa, ya, dia sudah sesak sekali, nggak boleh naik taksi, harus jalan kaki ke atlet yang jaraknya 800. Dia bilang mau mati di jalan, dia nggak bisa pakai ojek, nggak boleh jalan. Aduh, ambulan pun nggak ada. Dia selamat, dia hidup sampai hari ini. Nah, kantor berdoa apa? Saya nggak tahu sopir mana yang saya harus berkati karena terlalu banyak di nomor kontak saya ini. Dan tunjukkan ini. Langsung saya sebut namanya. Ini saya tahu masa susah. Kaget mereka. Kok Bapak masih ingat? Karena nomormu Bapak simpan. Ada yang manggil saya Papa. Saya bilang, maaf saya cuma cerita. Bapak minta nomor tabunganmu ya, nomor rekeningmu. Bapak hanya mau bagi sedikit untuk keperluan anak-anak kalian. Yang kalian nggak bisa kerja. Saudara nggak seberapa. Nggak seberapa. Tapi terima kasih mereka itu kan mereka terima berapa juta. Setiap pergi. Karena susah. Iman seperti ini. Yang Tuhan dalam masa seperti ini. Juga kesetiaan Tuhan itu luar biasa kita bagikan kepada orang. Maka kalau iman kita ada seperti itu, wah betapa luar biasanya Yesus dipermuliakan. Siap ya untuk jadi berkat. Cari orang-orang yang harus kita hargai dalam hidup ini. Maka dampaknya akan luar biasa. Betul? Mari kita jadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Dan teruskan apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan kita ini. Oke.